Gimana kabarnya Yogi? Mutia, gimana kabarnya? Baik, Isan, Isan gimana kabarnya? Wilbert, bagaimana kabarnya Wilbert? Halo, gimana kabarnya teman-teman? baik Kak. Baik. Bro, dan Jadi hari ini ada pembelajaran baru teman-teman. Jadi kalian harus melakukan, mempersiapkan diri ya. Tapi sebelum itu kakak ingin bertanya terkait proyek kalian. Apakah ada yang ingin presentasi hari ini? Nah, kalau ada, nanti kakak coba kita saksikan bersama ya teman-teman. Oke? Oh iya, kakak lupa harus. Nanti kalau nggak belum jadi nggak apa-apa juga ya. Cuman kita ambil buat pembelajaran komunikasinya. Karena nanti di akhir proyek itu harus ada presentasi setiap orang gitu. Oke? Jadi begitu. Ihsan, Mutia, Wilbert, Yogi ya. Oke? Kalian siap? Halo? iya Kak, Siap? siap. Oke, udah jadi berarti proyek kalian? Ya. Masih dalam proses Kak. Oh, proses. Kalau Mutia, gimana Tia? Udah selesai juga, Kak. Oke. Wilbert, udah selesai? Open mic aja ya, open mic aja. Oke, mantap sekali Wilbert ya. Mantap Wilbert. Kita tunggu yang lain dulu ya, teman-teman. Yogi, aman Yogi, ada pertanyaan Gi? Open kamera kalian ya, kalau nggak berhalangan apa-apa. Udah, udah selesai proyeknya Gi? Belum? Oke. Wah, ini banyak yang belum ya. Oke kalau gitu guys. Nah sekarang kita eh, lihat-lihat dulu koin kalian ya teman-teman. Ini selamat untuk kalian yang sudah sampai sejauh ini ya. Oke, share screen Kak kelihatan guys. Ya, Kak. Oke. Jadi teman-teman ini dia ya yang akan saya tambahkan koin di sini kalian semua Saya ya. Kak, saya Kak. Oh iya, di sini eh apa namanya? Kok oh iya ini ya. Oke, ini ada Yogi, kemudian ini ada Ihsan, Tot. Wilbert, Wilbert, mana Wilbert? Kemudian ada Mutia. Kemudian saya ingin kalian melihat bersama teman-teman bahwa apa namanya ini, bukan ini ya dia, bahwa saya ingin menambahkan kepada kalian, nah ini dia ya, yang hadir berturut-turut ya selama 1 bulan kemarin itu adalah Aurel dapat koin 40, kemudian Mutia koin 40, Wilbert dapat koin 40 juga ya. Jadi selamat sudah hadir berturut-turut ya. Jadi Ibnu, kemudian eh, Aurel, kemudian Mutia sama Wilbert. Ibnu, Aurel, Mutia, Wilbert. Selamat untuk kalian ya.
Ibnu dulu, mana Ibnu? Oh, Ibnu juga ada tepat waktu. Ibnu Aurel, ini selamat untuk kalian hadir berturut-turut. Mutia, Aurel, Gilbert juga, Aurel. Nah, ini orang-orang yang kalian sudah hadir berturut-turut. Selamat ya, kalian dapat poin 40. Oke, mungkin itu doang teman-teman. Ada pertanyaan terkait koinnya? Ini udah jam berapa? Oke. Aurel baru masuk ya, Aurel. Aurel masih belum terhitung terlambat ya, jadi Aurel juga dapat poin hari ini. Oh, Aurel mana guys? Waduh, terlambat gitu kayaknya. Ayolah Rel, cepet Rel, cepet Rel, cepet Rel. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Kak. Tidak? Oke, selamat ya untuk kalian. Dan yang belum kakak belum bisa kasih ya terkait koinnya. Jadi ya, mohon maaf lah ya teman-teman. Oke, simpan. Oke. Oh, ini ada yang ngechat. Kenapa ini? Belum? Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara sesuatu hal baru, guys. Ya. Apa itu, Kak? Nah, di sini seperti yang kalian lihat di sini, teman-teman, bahwa kalian lihat, teman-teman, bahwa di sini kalian kakak ucapkan selamat sudah sampai di topik ini. Oh ya, Wilbert mau presentasi dulu. Ibnu udah jadi proyeknya. Jangan lupa di-share ya ke kelas kalau udah jadi, guys. Halo, Ibnu, Wilbert, Aurel udah jadi proyeknya. Ini gimana? Kan nggak bisa login. Waduh, bener ini kakak kasih ya. Nanti prosedurnya begini pengajuannya ya, ribet banget pengajuannya. Ini Benu ya. Jadi Benu harus langsung ke kantornya. Kemudian ini surat-surat yang perlu diajuin. Soalnya nggak ada di sini sih, nggak ada di sekitar gua. Kenapa? Nggak ada kantornya di daerah sini masalahnya. Kakak bercanda. Itu dia ya. Itu dia Benu. Aduh. Passwordnya sampai lupa kenapa ya. Oke Benu. Dan Udah udah jadi proyeknya Benu? belum, Belum? Oke, berarti belum. Wilbert doang ya. Wilbert mau presentasi? Silakan. Silakan share screen, Wilbert. Aduh, ini Wilbert rusak ya. Oke, berarti nanti di submit aja ya kalau gitu. Wilbert di submit, kemudian jangan lupa setelah di submit share ke kelas. Oke? Dan submitnya jangan di pembelajaran sekarang, tapi di yang kemarin supaya nilainya masuk. Oke? Oke. Oke, teman-teman, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang tara ini dia teman-teman, yaitu daftar dan tuple atau list and tuple gitu teman-teman. Apa itu? Nah, ada yang pernah mendengar daftar? Ayo kita brainstorming dulu. Ada yang pernah mendengar Mutia maybe? Uh. Oh, list ya? List ya betul. Ya maksudnya apa ini ya? Ini nama lainnya doang. Mas. Memuat banyak hal. Yogi, kenapa? Memuat banyak hal. Kenapa?
Oh, how? Kok suaranya aneh? Bener. How? Yogi, Kok delay banget ini, guys? Mutia, Aurel, Wilbert, silakan berpendapat. Memuat banyak hal, oke. Wilbert, Aurel, Ogi, silakan. Memuat banyak hal. Catatan, oke, mantap sekali. Catatan hati seorang suami ya, oke. Kemudian Aurel, maybe, Mutia, silakan. Saya sangat menunggu pendapat kalian ini. Ayo, apa yang dimaksud dengan itu? Ya, list. Gimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, kalau nggak ada, jadi kalian udah hampir benar ya memuat banyak hal, kemudian ini bisa catatan ya, betul sekali. Bisa disebut sebagai catatan bisnis gitu. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman kita coba akan mendiskusikan game tanya jawab. Nah, gitu teman-teman. Jadi game tanya jawabnya itu nanti seperti ini, kurang lebihnya ya. Jadi kalau berdasarkan keilmuan yang sudah kalian pelajari sebelumnya guys ya, from random import random itu akan wajib kita pakai. Nah, game ini menghasilkan pertanyaan acak dari 100 kemungkinan dan menanyakannya kepada pengguna. Jawaban yang diterima digunakan untuk kalimat komik terakhir. Nah, kemudian 6-nya itu nanti dari 1 sampai 100. Kemudian if 6 sama dengan 1, answer-nya bahasa apa yang digunakan di Prancis? Kalian jawab, ya. Dan seterusnya begitu. Kemudian print, benarkah answer? Ya, saya tidak akan pernah menduga. Nah, nanti teman-teman, kalau nanti pertanyaannya ada 100, masa mau 100 if-nya? Nggak mungkin ya. Sehingga kita memerlukan suatu alat yang lebih canggih yang membuat kode kita itu nggak boros. Pertanyaannya alat apa itu? Nah, itu dia ya. Jadi di sini teman-teman, yang kalian harus tahu adalah perlu untuk mencari nomor yang dipilih. Dan untuk sampai ke pertanyaan ke 100, kita harus melakukan 100 verifikasi. Yang artinya ini amat sangatlah boros teman-teman. Ya, sehingga karena ini sangat boros teman-teman. Ya, oh my God, terang banget. Terang banget. Oke, karena ini sangat boros teman-teman semua. Ya, yang kalian perlu perhatikan di sini adalah sebentar. Saya ganti background dulu ya. Oke, ini dia ya. Nah, yang kalian harus perhatikan di sini, kita akan mempelajari salah satu struktur data. Nah, list ini adalah salah satu struktur data, teman-teman. Yang mana dengan ini kalian akan meraih suatu elemen dengan nanti ada nomor di bawahnya yang dikenal dengan istilah nomor indeks. Pantas gak sih? Jadi kalian memperhatikan profil saya dari tadi ya. Aduh. Oke, nah sekarang ini set data berstruktur yang akan digunakan di komputer yang biasanya itu di game komputer, di aplikasi berjendela, di aplikasi seluler. Selalu, bukan selalu sih ya, tapi ini adalah dasar untuk suatu data terstruktur, yaitu list gitu teman-teman. Nah, apa sih list itu? Jadi itu adalah topik kita hari ini. Kita akan belajar struktur daftar atau list dan metode yang untuk bekerja dengan list. Kemudian kita coba praktik atau implementasikan apa yang sudah kita dapatkan. Setelah itu kita pelajari apa itu
tuple. Yang mana tuple ini adalah struktur data juga, tetapi dia berbeda sama list. Kemudian kita menerapkan apa yang sudah kita dapat tuh semuanya ke ya udah permasalahan yang ada di platform. Gitu, oke? Nah, sekarang oh my God, oh my God. Saya nge-lag, guys. Suara kakak putus-putus atau nyambung-nyambung? Nyambung Kak. Oke, nice. Nge-lag, guys, saya soalnya. Loh, walah. Nah, sekarang apa itu daftar? Nah, daftar adalah salah satu tipe data di dalam Python, teman-teman. Itu digunakan untuk menyimpan kumpulan data berurutan. Dan untuk bekerja dengan daftar, penting kalian tahu cara untuk membuatnya, yang kosong ataupun yang berisi, kemudian mengelola atau metode-metode apa yang dapat kita pakai untuk bekerja dengan daftar. Penting untuk tahu itu, oke? Nah, ini dia secara formal pengertian data, teman-teman ya. Jadi kalau kakak lebih setuju daftar itu atau list itu adalah list ya, akrabnya list. List itu adalah suatu struktur data yang ada dalam Python yang dapat mengandung apapun, betul. Termasuk dia bisa mengandung dirinya sendiri, ya, atau isinya bisa dirinya sendiri. Itu, teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana cara kita bekerja dengan daftar ini, ya. Nah, kalau di sini kalian perhatikan definisinya, struktur untuk menyimpan berbagai jenis data yang tertata dengan baik. Nah, maksudnya tertata dengan baik ini adalah nanti elemen-elemen yang ada di dalam list ini kalian bisa urutkan dari yang terkecil ke terendah, terendah ke yang terkecil. Gitu. Atau dari A sampai Z, Z sampai A. Gitu ya. Nah, sekarang dalam suatu daftar ada namanya elemen. Apa yang ada di dalam daftarnya ini disebut elemen. Ingat daftar itu pakai kurung siku ya, teman-teman. Nah, untuk meraih atau mengambil suatu elemen ini ada nanti namanya nomor indeks. Nomor indeks yang kalau kalian mulai dari kiri ke kanan, dia mulainya dari nol yang paling ujung kiri. Satu, dua, dan seterusnya. Sedangkan kalau kalian mulai dari kanan, dia mulainya dari min satu untuk yang paling kanan. Min satu, min dua, dan seterusnya. Begitu, teman-teman ya. Jadi ya itu doang terkait daftar. Kemudian sekarang gimana cara saya Kak untuk memperoleh, misalnya saya ingin 160. Nah, kalian cukup tulis nama daftar listnya, misalnya di sini hasil. Ya udah, kemudian dia indeks ke berapa 160 itu? Maka 0, 1, 2. Oh, dia indeksnya nomor 2. Nah, ini cara untuk nanti hasilnya ini akan menjadi 160 gitu. Oke, kalian lihat tulisan kakak, guys. Lihat. Oke. Ya, jadi begitu ya. Jadi nanti berapapun yang kalian inginkan. Kemudian, kalau kalian menulisnya seperti ini, ya, hasil yaitu dari 2 sampai. Nah, titik 2 ini dibaca sebagai sampai. Sampai misalnya list indeks kelima, maka nanti hasilnya apa? Ya udah, kalau kalian lihat di sini hasilnya akan menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 ini nanti pengecualiannya ya. Jadi nanti kalau kalian bilang hasil dari 2 sampai 5, maka hasilnya 160, 178, 171. Itu bisa. Oke? Paham? Itu indeks. Itu baru indeks, teman-teman. Paham? Ibnu, Jerry, Mutia? Paham Kak. Oke. Nah, sekarang untuk bekerja selain metode indeks, kalian dapat membuat list kosong atau list yang ada isinya langsung. Nah, pertanyaannya gimana cara melakukan itu semua dan gimana cara mendapatkan daftar item tadi udah. Kemudian mencetak gimana caranya, menambahkan gimana caranya, menghapus
elemen atau item gimana, menghapus seluruh daftar gimana, mencari kemunculan elemen di dalam daftar gimana, mengurutkan elemen gimana caranya, mengulangi item di lingkaran atau loop, dan menentukan panjang daftar caranya gimana. Kita akan pelajari ini semua. Oke, yang pertama guys, ya, betul. Yang pertama adalah kalian dapat membuat list kosong dengan perintah yang ini. Ya, jadi nanti misalnya nama listnya participants, ya udah list dalam kurung gitu. Atau kalian langsung pakai kurung siku, karena ini list itu dia pakai kurung siku. Itu untuk membuat daftar yang kosong atau list kosong. Kemudian cara menambahkan suatu elemen ke dalam list, kalian dapat menggunakan perintah sebut nama listnya. Kemudian metodenya namanya dot append atau tambahkan ini elemen yang ingin kalian tambahkan. Gitu guys ya. Kemudian untuk mencetak seluruh list, kalian dapat menggunakan perintah print nama listnya. Oke? Itu dia. Selanjutnya, kalau kita mempunyai persoalan seperti ini, kita perlu mendaftarkan tim untuk berpartisipasi di turnamen online. Tulis program untuk merekam, kita harus meminta input nama partisipan dan menambahkannya ke grup. Kemudian setelah selesai input, cetak daftar untuk grup. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Pertama buat list kosong, teman-teman. Ya, buat list kosong, kemudian tanya input, masukkan nama belakang peserta 0 sampai berhenti. Berarti kita nanti di logika loopnya akan bilang saat partisipannya tidak sama dengan 0 yang saya masukkan, nanti tolong partisipannya itu ditambah ke dalam list yang sudah saya buat di atas, gitu. Kemudian suruh masukkan nama partisipan lagi. Oke, kemudian grup telah diketik, kita akan mencetak semua partisipansnya atau daftarnya. Begitu guys ya. Oke, nah sekarang kalau kalian ingin membuat list yang tidak kosong, kalian dapat langsung menuliskannya ya udah namanya apa. Nggak harus ada tanda kurung begini ya. Langsung aja tulis tanda kurung siku, kemudian misalnya elemen nama gitu. Bebas ya. Nggak harus ada tanda siku kalau dia data. Nah, kemudian untuk kalian dapat mengecek apakah apakah ya elemen sesuatu atau sesuatu elemen itu ada di dalam elemen daftar, kalian dapat menggunakan operator if. Kemudian kalau kalian ingin mengurutkan sesuai abjad ataupun dari bawah ke atas, atas ke bawah, kalian dapat menggunakan dot sort. Yang mana kalau dari atas ke bawah itu nanti di dalam kurung ini tulis false. Kalau dari atas ke bawah ke atas nggak perlu menulis apa-apa, ini udah true. Oke, Yogi, Jerry, Ibnu, Wilbert, Mutia, Aurel, ada yang mau dikeluh kesahkan? Silahkan, keluh kesah dulu. Gimana, gimana? Halo? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut kalau gitu. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Penyelenggara turnamen telah meminta kita untuk menyelesaikan program. Masing-masing tim itu harus menjadi seorang moderator, katanya gitu ya. Nah, kemudian jika nama belakang sudah ada di dalam list, maka tidak diperlukan untuk menambahkan orang itu lagi. Setelah input selesai, urutkan nama belakang. Oke, berarti buat pertama listnya moderator. Kemudian partisipan input, masukkan nama belakang. Nah, kemudian saat saya tidak masukkan 0, cek. Kalau nanti nama yang sudah saya masukkan ada di dalam list, tolong print, oh ini udah ada bro, gitu. Kalau belum ada, maka tambahkan nama yang sudah saya cetak itu, yang sudah saya buat itu ke dalam listnya. Ya, ke dalam listnya, kemudian suruh masukkan data lagi. Kemudian disortir, participants.sort, kemudian cetak partisipan atau daftarnya atau listnya. Oke? Paham? Paham, guys? Paham, Kak. Yang lainnya gimana yang lainnya?
Semoga paham. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba ke tugas yang ini ya untuk mengiterasi. Jadi tugas ini hasil semua tim akan dianalisis di akhir turnamen. Grup analisis harus menghitung dan mencetak hasil rataan, kemudian menentukan hasil tim yang menang. Nah, jadi nanti outputnya diharapkan begini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama untuk mengiterasi setiap elemen itu kita pakai for. Jadi untuk setiap angka atau has di dalam hasil, perintahnya maunya apa. Kemudian untuk menentukan panjang pakai learn. Gitu guys ya. Oke, nah ini dia codingan lengkapnya. Ini akan kalian pakai. Silahkan di screenshot guys. Jadi result sama dengan 255 atau nanti kalian diberikan. Average-nya itu kita belum tahu. Jadi buat dia sebagai nol. Maksimum result juga belum tahu ya. Kemudian gimana cara untuk mengiterasinya? For result in results, average yang awalnya nol ditambah dengan result. Gitu ya. Kemudian kalau maksimum nilai yang ada sekarang lebih besar dari maksimum nilai yang ada sekarang, sorry, maksimum nilai yang ada kemarin lebih besar dari maksimum nilai yang ada sekarang, maka tolong maksimumnya jadi yang lebih besar. Gitu ya. Kemudian average result sama dengan average dibagi len atau banyaknya elemen yang ada di sini. Setelah itu print result, average result, maximum result. Oke? Nanti apa outputnya Kak? Outputnya akan seperti cara, aduh, nggak dinampakkan di sini ya. Jadi nanti dia outputnya adalah dia akan berapa kalian angka yang kalian masukkan di, oh ini udah angkanya udah ada ya, 255 tambah 220 tambah 199 dan seterusnya dibagi 2 4 6 7 dibagi 7. Itu hasilnya nanti. Kemudian apa yang akan dicetak program jika kita membuat kumpulan data lain? 200, berapa nilai variabel maksimum pada setiap data? 2004, 204 ya. Oke, kemudian ini dia selanjutnya teman-teman ya. Untuk mencetak tim yang menerima lebih dari 200 koin. Nah, nanti di if else-nya kalian tinggal periksa aja nih, Mas. Conditional statement. Oke, kemudian ada nanti istilah dot split. Apa gunanya? Ini nanti kalau kalian misalnya males untuk menulis di dalam daftar langsung, kalian dapat menggunakan fungsi input. Kemudian ditulis seperti ini. Ada spasinya gitu. Nah, nanti saat kalian print result, kalian sebelum print result, tolong taruh result dot split. Nah, nanti ini akan secara otomatis mengubah daftarnya menjadi suatu, sorry, mengubah ini nih urutan apa angka-angka ini secara otomatis diubah ke dalam list. Gitu, guys ya. Oke, sampai di sini materinya, teman-teman. Ada pertanyaan, guys? Ada pertanyaan, guys? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada, sekarang kalian coba lihat ya, guys ya, bahwa string dan daftar itu hampir mempunyai cara kerja yang mirip. Yang pertama string. Kalau kita punya dua string, ketika dijumlahkan dia akan menjadi, ya udah menggabungkannya. Daftar juga demikian. Kemudian kali tiga. Kalau di string dia akan mengulanginya tiga kali. Kalau di daftar mengulangi daftar, sorry, mengulangi item di dalam daftar sebanyak tiga kali, n kali. Kemudian len menentukan panjang string, menentukan jumlah atau panjang daftar. Marks I mendapatkan karakter, kemudian mendapatkan item dengan angka, ya udah sama aja ya Marks I. Kemudian mencari kemunculan substring di string, kalian dapat menggunakan metode .find, kemudian cari kemunculan string di dalam apa ke daftar di dalam string, kalian dapat menggunakan metode .it. Bebas mau yang mana aja. Oke, oke mungkin itu doang teman-teman. Nah, sekarang saya coba contohkan ya di bagian struktur data nomor satu. Bisa terdapat lebih dari satu daftar data yang menyimpan urutan elemen. Betul. Daftar tunggal dapat berisi elemen dari tipe data yang berbeda, misalnya angka dan string. Satu daftar dapat berisi elemen dari satu jenis data. Salah. Kemudian semua item dalam daftar diberi nomor dari nol. Betul. Bukan dari satu. Jika ada 10 item dalam daftar, jumlah nomor indeksnya 9. Betul. Ini kayaknya benar ya yang
Oh, salah kah? Oh, ini nih, ini benar nih. Sistem item dalam daftar belum namun mulai dari nol betul. Oke, dan nah ini mengetik teman-teman silahkan. Kemudian ini mendapatkan item daftar dengan nomornya. Itu kalian menggunakan list ya. Menentukan panjang pakai len. Kemudian kehadiran item di dalam daftar pakai in. Pakai i ya. Kemudian mengurutkan item pakai sort. Ini sisanya pasti. Setara, oke itu teman-teman ya. Kemudian nomor 4, fix the bug saja ini. Sesuaikan programnya. Oke, nanti kalian coba sendiri ya, guys. Ini nomor 4. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Halo Enggak, guys. Kak. Enggak, Kak. Oke. Kalau nggak ada, ini nomor 5 ya. Kemudian ini nomor 6. Oke. Sudah dipoto? Oke. Kalau sudah, sekarang giliran kalian yang share screen, guys. Ayo, share screen semuanya. Oh, kakak nggak main, Jen. Ayo, share screen semuanya ya, semuanya. Kakak izin bentar ya, teman-teman. I want to powder my nose. I want to go to bed. Oke? Izin ya? Izin ya, guys Oke. ya? Jangan lupa share screen ya, semuanya. Oke. Aku tak bisa. Aku mau share screen apa? Kalau Loh, kok nggak bisa? Kan udah kakak nggak bisa kasih. login. Kan udah kakak Login, kasih. loginnya. Ah, udah kah? Passwordnya Share kan muka aja. kakak udah kasih. Oh itu tadi dia. Mana? Nggak ada. Pas lo di chat Zoom lo. Oh, chat Zoom. Iya. Mana. Oh. Ah, itu dia. Oke, let's go. Udah aman bener? Oke, udah. Aman? Udah. Aman. Udah masuk. Cihuy. Oke, kakak izin ya. Oke. Duh, Ya, mabar tahun Genshin, yuk. belum tak update ini, udah lama gak update-nya. Perkara itu misinya.
BTW ini direkam loh. Alamak. Lama, satu doang lah. Dul. Eh, naon teh? Hah? Apa? Naon. Habis Zoom, gue minta apa ya? ID Genshin lu. Itu udah ada di chat tuh. Gue belum update, Cok. Lama kali bah itu. Kalau Oh, update itu kali. ID apa itu? Kitchen. Oh, oke. Mantap. Nanti kita mabar bikin party. Wes lah. Tadi gue nyerang bunga es. Siksa banget, Cok. Bermain. Lagi farming bos es itu yang bunga kamu tahu kan? Tahu. Yang di bawah tanah kan? Iya, iya. Ate lu baru main kah? Baru sampai bos itu? Baru main gue. Oh, Baru dapat oh. 4 karakter ke 5 karakter. Isi. Gue gacha dapat karakter ampas bintang 5. Apa tuh Kiki? Iya kayaknya. Bocil ungu tuh. Sedang program. Aneh banget sih. Padahal dia bintang 5. Kan healer Kiki. Gue kan tahu soal tuh awal-awal itu. Daripada dapatnya Tikneri, ya kan harus ke Sumeru padahal masih early. Hmm. Dan Liu lewat. Nama panggilan. Salah. Oh, nice. Monster. Hmm. Astaga, salah kirim tadi. Dan mereka mengatur nama urutan episode user search. Lo tahu nggak, Naon. pas gue download itu kan pas baru pertama login itu kan ada backstory-nya kan. Ya. Walau patah-patah betul. Yang berteriak tuh HP-nya. Kalau penyimpanan sih 128 ya. 128 Oh, lumayan lah. masih oke lah. Turun akun om. Online ya lan online user. Oke, Itu Mamma course Mia yang mana sih. ya? Yang methods kan?
Hmm? Itu course-nya yang mana ya? Kurs, Kursus. kursus, kursus 4, lesson 1, modul Kurs 4, lesson 1. yang mana? Coba lihat bukunya. Sabar, Belum tas. nggak? Share. Belum nggak share? Sabar. Oh iya, aku juga lupa share. Hahaha. Alah, baik. Gitu, tengok aja punya kode. Ayo teman-teman, kenapa tidak ada yang share screen? Aku lupa. Sabar, Kak. Baru mau share. Oke, Masih let's see. ngelek-ngelek ini. Oke. Yang lainnya Aurel, Wilbert, Jerry, Yogi, silakan share screen ya. Oh, oh salah, salah. Ui, cihuy. Nah, gini. Oh, oke. Ah, bang dipalok bang. Nah. Gak ada, coy. Ini lesson 3 Methods of Code Organization. Lesson 3. Kita kan udah sampai, baru Ini sampai lesson sebenarnya 1. berkaitan mana ya? Struktur data. Modulsnya ganti dulu. Data tips. Itu struktur data. Atau lu pakai bahasa Ini Inggris kah? iya, bahasa Inggris punya gue. Alamak. Pokoknya dari situ modules 4, lesson 1. Coba lihat lu punya. Mana share itunya. Hmm. Lu nggak share lagi. Baiklah, kau catat. Yang skin apa ini cocok deh. Niha, enggak bang itu juga. Alamak, nggak isi keresho. Program searching input meminta searching our. Masa pakai ini gak sih? In nah itu. Searching, searching dengan game. Alamak, apa? Hmm, Yang dan Dul, yang mana, Dul? ini, tengok. Beli struktur data nomor 4 terus satu satu. Apa? Struktur data nggak tahu sih. Lu gimana bahasa Inggrisnya apa? Mana? Bahasa Inggris. Ini struktur Oh, data tapi struktur kalau data. Belum ini, kebuka ke gue. walah kok bisa? Data Tuh, belum ada, Dul. structure, Masih dikunci. loh kok bisa? Bagian nomor 4 masih terkunci. Iya, masih dikunci. Coba ntar tanya kakaknya gitu.
Kenapa tuh kira-kira? Hmm. 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 Final whisper is recharging your mind. Ringan. Mintanya. Hmm. 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 Feel like that. Or, hey, nice. Emotional damage. Hmm. 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 Tolong, tolong. Alright. Kenapa tuh? Coba share screen dulu dan. Kenapa kan? Wait, kenapa nih? Siapa nih pun? Ini layarnya siapa? Loh, Ibu Nu nggak bisa share screen? Ah, bisa kok, bisa kok. Coba Iya, tanya sendiri nih. Kenapa? Jar, jar, punya jar. aku masih dikunci, Kak. Struktur Oh, data. loh, coba di refresh. Bentar. Masih terkunci. Bentar, Loh, Kak. kok aneh sih? Jangan-jangan. Tia, aman Tia, mau bertanya silakan, jangan takut bertanya ya. Wilbert, Wilbert juga ya, tanya ke kakak kalau kalau terdapat kebingungan yang Hmm.
menghampiri kalian ya. Jangan takut-takut bertanya guys ya. Oh, Wilbert kayaknya lagi apa namanya? Ini ya. Mount user kayak gimana, Kak? Mount user kayak gimana, Kak? Kayak maksudnya gimana? Soalnya mana? Kok Kakak lihat screen-nya soalnya gambar? Oh, I see. Selesaikan. Oke. Ayo, sekarang buat ya user. Oh, oke, oke, Kakak bantu ya. Nanti habis ini Wilbert boleh rehat ya. Nanti absensinya udah direkam sistem kok ya. Oke. Ini dia disuruh pertama apa katanya nih? Daftar pengguna. Oke, totalnya ada 4 nama panggilan pengguna. Oke. Mon user berarti nanti Gilbert tinggal pakai len ya. Len users. Gitu. Kemudian I-nya for user in users print I user. Kemudian tambah satu. Walah weh. Iya nih. Kasihan ya. Gilbert. Ini habis ini rehat aja Gilbert ya supaya nggak makin parah. Nah, udah nih. Kita coba bantu dulu. Oke, CSGO permintaan ditemukan di keinginan. Jika gamer telah memasukkan keinginan seperti itu, maka akan dicetak permintaan telah ditemukan di keinginan. Oke, jadi nanti cukup dicek ya. If searching in Ihsan, ada pertanyaan, Yogi in games, maka tolong print permintaan telah ditemukan di keinginan. R, kemudian else-nya. Oh, nice. Nggak ada orang nih. Tidak. Oke, sekarang dia run. Ah, STR. Oke, ini yang hijau-hijau aja. Hmm. Terakhir, Uno. Oke, ini list kosong. Kemudian ini pakai input. Masuk. Oke, Oke, let's go.
Complete, file mission complete. game Apa tuh? tidak sama Orang-orang. dengan nol. Ya, wes dah. Cepet, If cuy. Kau if kan SS punya kakak lagi. Jadi cepet lah. Tinggal amati, tiru, plek, ketiplek. Susah, Pak. jangan, nggak boleh berkata kasar ya teman-teman. Ini soalnya kakak rekam Enggak. ya. Enggak. Katakan apa itu. Amati, tiru, plek, ketiplek. Game ini sudah direkam. Print game ini sudah direkam. Kemudian else, maka games dot append game. Setelah itu setelah dimasukkan Oh, gamenya, ini apa, Pak? dan game. Kemudian Kalau eh list diurutkan secara alfabet. Kenapa, Benu? apa? Kenapa? Ini apa ini? Bentar-bentar ya. Di screen acil. Games dot sort. Setelah itu ini kita belum lanjut part 2 ya. Di tuple mungkin Ya, kalian. Wih, oh, nah, oh, ini kan sama. Hmm. Nice. print daftar game. Oke. Ya, Musik apa di dalam musik apa? Ogi, ada pertanyaan Ogi? Enggak, Kak? Oke. Masuk ke game. Game ini sudah direkam. Hmm, kok belum benar ya? Kok di sini aja deh.
Oh, belum benar ya. Maybe. Oh, what? I don't know. Udah jadi, guys. Oke. Udah ya. Aman ya, Wilbert. Wilbert boleh istirahat ya, silakan. Dan teman-teman yang lain silakan juga istirahat 5 menit ya, tapi buat yang lain. Kalau Wilbert boleh, ini Wilbert ya. Ya, semoga lekas sembuh ya. Oke, teman-teman. Silakan. Kalian boleh putar musik juga, teman-teman. Wilbert boleh leave ya kalau mau istirahat. Ibnu aman, Ibnu? Udah bagus. Oh, ini Tia. Salahnya di sini, Tia. Kak, remote bentar. Ini ya. Nah, di sini titik dua. Nah, kemudian di sini nggak perlu ada ini ya, Tia ya. Jadi, mau usernya itu cukup pakai, ya pakai learn. Nah, learn users gitu. Oke, kemudian ini jangan seperti ini nanti ya. Nah, ini. Apakah perintahnya diurutkan juga? Tapi enggak ya, enggak perlu diurutkan. Jadi cukup begini aja. Nah, ayo ya, coba di run ya. Oh iya, ini juga ini ya, Tia, ya. For I in users harusnya ya. Enggak perlu ada link ya. Nah, oke ya, silakan. Hmm, oh iya, range. Oh enggak ya, harusnya ini for users ya. For user in users gitu. Print I user gitu. Kalian coba di run ya. Nah, again, centang ya. Coba Kak bantu ya. Oh iya, urutan ya. Oh iya, kakak yang salah ya. Urutan ya. Benar berarti ya. Berarti users dot sort. Nah, udah ini ya, udah urut ini. Ayo, di run coba. Cara, nah, mantap ya. Ya, boleh istirahat ya kalau mau. Kita rehat 5 menit aja ya. Oh, udah tinggal 1 menit ternyata. Ada yang kalian bingung kan, guys? Gimana kenapa belum? Kenapa belum? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku udah nomor 4. Oke. Oke, sekarang kakak lanjutin presentasinya ya, guys. Modelnya beda. Oke. Di nah, oke, sekarang ini dia teman-teman semua. Oke, kalian bisa lihat screen kakak.
Bisa? Iya, Kak. Oke. Nah, sekarang kita coba berbicara tentang daftar lanjutan. Nah, ini udah tadi kakak kasih tahu ya ke kalian bahwa kalau nanti kalian ingin mengambil suatu elemen, kalian harus menggunakan nomor indeksnya. Ya, 2, 3. Namun kalau kalian menulisnya seperti ini, dia akan mengambil dari nol, dari indeks ke nol, yaitu yang ini, sampai indeks 2 min 1, sampai indeks ke 1. Nah, yang ini nih, sampai sini diambilnya. Gitu ya. Kalau 3 berarti sampai 2. Pokoknya dikurangi 1 aja ya. Kalau 2 berarti sampai 1, kalau 1 berarti hanya nol ini yang diambil. Oke, kemudian kalian kalau dari awal mulainya kalian dapat menggunakan titik 2 langsungnya, kemudian mau akhirnya sampai di mana. Itu boleh juga ya. Nah, sekarang teman-teman, coba kalian perhatikan, ternyata kita ada juga dapat menggunakan metode join di dalam list, teman-teman. Jadi misalnya saya punya list user di sini, max 1, 2, 3, 4 level, 17, 12, 07, 2019. Nah, kemudian nanti kalau kalian menggunakan operasi begini, print join, maka dia akan ya menulis ini. Ya, kakak contohkan menggabungkan ini berdasarkan tanda spasi ini. Kakak coba contohkan langsung, kalian dapat gambarannya, teman-teman. Ini kakak komen. Oke, misalnya listnya di sini nama ya, nama. Misalnya ini kakak perbesar sedikit, oke, sudah kelihatan. Dan ini terangin kecil dikit nama misalnya. Ya udah, misalnya di sini nama kalian ya, dia Aurel, kemudian Ihsan, kemudian Jerry, Yogi, Jerry, Ibnu. Nah, misalnya ini teman-teman ya. Nah, sekarang kakak ingin menjoin ini berdasarkan misalnya apa, guys? Misalnya ya, udah kalian tinggal menggunakan bebas ya nanti, cuman perintahnya harus ada print dulu ya. Jadi print, tolong di join berdasarkan misalnya yang menarik mungkin ini ya. Nah, tanda panah ini atau ini kayak seperti input. Kita pakai yang begini kalau gitu ya. Nah, dot join, dot join. Nah, nama gitu guys ya. Nah, apa yang akan terjadi? Tara, nah, Mutiah, Aurel, kemudian Isan. Kalau kalian mau pisah seperti ini juga boleh. Tara gitu. Oke? Itu penggunaan dot join gitu ya. Nah, selain itu, dot join teman-teman, kalau kalian menggunakan dot join, kalian harus membuat datanya itu mempunyai tipe yang sama. Jangan di sini kan kalau ada tipenya angka, kemudian ada yang string, maka nanti dia tidak bisa, dia akan error. Kita buktikan. Misalnya nanti di sini kita tambahkan umur. Misalnya umur Ibnu itu 95 tahun. Nah, sandiran pasti akan error. Expected string, tetapi integer ditemukan katanya. Begitu ya. Oke. Nah, di sini sekarang ada apa namanya? Kalian dapat mengubah suatu tipe data yang awalnya di sini semuanya adalah string. Kalian dapat mengubahnya menjadi integer menggunakan for. Tetapi ternyata ada yang lebih canggih, teman-teman. Ya, ada yang lebih canggih selain in. Kenapa in tidak dikatakan tidak lebih canggih? Karena nanti akan lambat kinerjanya. Nah, kalian dapat menggunakan metode map untuk mapping atau membuat semua elemen ini yang tadi awalnya string nih, ada tanda petiknya, menjadi tipe integer. Oke? Caranya gimana, Kak? Caranya begini nanti Kakak tunjukkan. Nah, nanti kalian tinggal map int score. Ini artinya apa? Kalian akan menerapkan fungsi map dan menjadikan skor ini menjadi suatu integer. Gitu ya teman-teman. Jadi ini dulu yang dibaca, kemudian ini tujuannya gitu.
Oke, teman-teman. Nah, sekarang ini dia. Saya punya awalnya list string semua, padahal ini angka. Nah, saya ingin menjadikannya suatu angka semua. Caranya gimana? Kalian harus tulis list lagi. Kemudian setelah ditulis list, tolong buat yang ini. Nah, kenapa perlu menulis list lagi? Karena kalau nggak ada list lagi nanti dia bakal tipenya map, bukan suatu list. Oke? Aman teman-teman? Paham sampai di sini? Ya, Kak contohkan ya. Jadi misalnya di sini Kak punya sesuatu ya, angka sama dengan satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat, ups, kemudian empat, kemudian lima. Nah, ini kalau kalian print tipe angka ini apa, dia akan muncul seperti ini, guys. Nah, ini adalah list ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk membuat elemen-elemen yang ada di sini? Nah, elemen yang ada di sini itu tipenya string, teman-teman. Kita ambil satu elemen, nah, satu. Itu adalah string. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kalian mengubahnya jadi angka yang benar-benar angka? Kalian dapat menggunakan map. Angka baru sama dengan list dulu. Misalnya kita nggak pakai list. Tolong jadikan angka yang di atas menjadi integer. Nah, apa yang terjadi nanti saat kalian print tipe angka baru, dia tipenya menjadi map. Nah, map. Sehingga kalau kalian ingin menjadikannya list, kalian harus bilang ini dikurung, kemudian list. Nah, baru tipenya list. Nah, sekarang kalau kalian ini print angka baru tadi sebelum adanya list, misalnya ini, sebelum adanya list, apa yang terjadi? Tara. Nah, ketika kalian mengadakan ini list, maka barulah dia muncul. Nah, satu 2 3. Kemudian tipenya apa? Yang kita lihat angka 4 itu adalah suatu integer. Nah, H tipenya ya. Oke, teman-teman. Integer itu. Ya, itu untuk bekerja dengan map. Kemudian, sekarang kita berbicara dengan tuple. Apa itu tuple? Jadi tuple itu adalah sesuatu struktur data yang tidak dapat diubah secara terprogram. Jadi, jadi misalnya begini teman-teman. Kalau list itu kan ini ya, list itu dapat diubah. Ya, list itu dapat diubah dengan mengotak-atiknya. Secara terprogram itu maksudnya begini guys. Misalnya saya ingin menambahkan angka sama dengan angka dot append, tolong tambahkan gitu ya, elemen tambahan. Nah, tambahan. Saat kalian print angka, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi tidak ada error. Nah, kalian lihat, oh sorry, dot append-nya ini adalah sesuatu yang tidak. Nah, tambahan teman-teman. Nah, kalau tuple, misalnya di sini contoh, tuple itu kan dia pakai kurung biasa gitu. Misalnya tuplenya satu, dua, tiga. Saat kalian ingin mengubahnya secara terprogram, contoh dot tambahkan 5 atau 4, 5 aja. Saat kalian print contoh ini, apa yang akan terjadi teman-teman? Yang akan terjadi adalah dia error. Nah, struktur data tuple ini, dia memang dirancang khusus untuk tidak diotak-atik. Tapi kita perlu suatu kondisi nanti memerlukan tuple gitu. Oke? Jadi tuple ini kalau kalian tahu mobile banking, itu kan password dan lain sebagainya itu biasanya tidak boleh diganggu-gugat. Itu sifatnya sensitif. Sehingga diperlukan suatu keamanan yang ya sifatnya begini gitu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tidak bisa diotak-atik. Nah itu tuple teman-teman ya. Kemudian apa saja metode untuk bekerja dengan tuple? Hampir sama kayak list ya. Kalau kalian mau mengambil elemen,
Kalian tinggal bilang, contoh misalnya kalian ingin mengambil 3 berarti indeks kedua. 3. Oh, sorry. Ini di komen dulu. Nah, 3 gitu. Kemudian kalau tupelnya terdiri dari tambahan, misalnya kalian ingin indeks ketiga, tambahan berarti. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu terkait tupel. Nah, sekarang aman ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Ada yang mau bertanya dulu? Hmm. Ayo, ada yang mau bertanya? Ogi, Ihsan, Mutia, Aurel, kalian mau bertanya? Silahkan, teman-teman. Halo, ada yang mau bertanya? Hmm. Ya, lanjutin gacha randomnya. Ya, ya, nanti ya di akhir. Cuman ini kakak kasih jawaban terkait latihan ini dulu ya. Jadi struktur data, lesson 1 bagian tuple. Nah ini jawabannya teman-teman ya. Jadi yang benar itu adalah yang ini doang. Urutan elemen tipe arbitrer yang tidak dapat diubah. Oke, udah. Kemudian yang kedua, nah ayo kita jawab tuple mana yang dibuat dengan benar. Ini. Nah ini juga benar ya. Ini satu satu apa namanya? Satu elemen nih, bukan satu dua tiga. Cuman satu elemen karena tanda petiknya itu ya satu ya. Untuk menggabungkan item daftar menjadi satu baris dan memisahkannya dengan karakter penduduk ya metode join. Untuk aplikasi yang konsisten dari fungsi tertentu, untuk setiap elemen daftar, Anda dapat menggunakan fungsi apa? Hmm, map, oke. Kemudian nomor 4, aduh skip aja. Nah ini dia nomor 5, guys. Ya, sudah? Sudah teman-teman? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang nomor 6 ini. Oh, saya belum jawab ternyata. Daftar kelas, masukkan nama belakang siswa. Abram Freeland. Oke. 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 Nomor 6. Apakah kita masih punya waktu? Bentar, Kak, cek dulu. Oh, masih punya waktu ya, masih punya waktu. Oke. 10 menit lagi ya. Nah, sekarang kita jawab soal ini. Daftar kelas bernomor yang disortir harus dicetak. Input nama belakang siswa harus diminta. Daftar baru yang disortir harus dicetak. Oke. Dot sort. Oke, kemudian sekarang masukkan nama tambahan aja nih. Tambahan input, masukkan nama belakang siswa titik dua. Nah, kemudian apa namanya?
Apakah tidak ada keterangannya ini, guys? Hmm. Apakah tidak ada keterangannya, guys? Hmm. 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 Oke. Nah, oke. Hmm. Hmm. Oke, udah, guys. Sekarang coba kalian lihat. Oke, udah ya. Salah lagi. Ini ya jawabannya, nomor 6. Teman-teman semua. Ini nomor 6. Udah. Sekarang nomor 7. Nomor ini selanjutnya. Nah, gini doang nomor 7 jawabannya, guys. Nah, gitu ya. Sudah, teman-teman? Sudah? Ya, Kak. Oke, kalau sudah sekarang kita dengarkan presentasi teman kalian ya. Ayo, Jer, silakan. Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Bentar, Jer. Udah, Kak. Lalu maksudnya? Oh iya, presentasi sekarang. Ayo, share screen. Kemudian jelaskan kepada kami apa maksud project itu gitu. Ayo. Oke. Ibnu Will Yogi, ada pertanyaan? Isan, Isan tiba-tiba hilang. Kenapa, San? Ayo, share screen, Jerry. Bentar, Kak. Ayo. Nah, ini project saya, Kak. Dan Oke. jadi di project ini ada fungsi hitung nilai rata-rata. Yang dimana dia digunakan untuk menghitung nilai rata-ratanya. Terus ada variabel juga. Sama saya pakai juga float input. Digunakan untuk input menjadi bilangan desimal.
sama total nilai yang dimana dihitung dengan menjumlahkan semua nilai. Kemudian ada rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan 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 angka 6. Baru dia bakalan dicetak di dalam format 2 desimal, terus kategori nilai ditentukan berdasarkan rata-rata nilai. Dari mana dapat 6? Dia dapat 6 Kak karena dia ada ini. Misal ini nilai tugas 1 kan. Dia 90. Oh iya ya, oke, kakak paham. Oke, next. Baru Mantap, mantap. Next, jelasin sambil jelaskan ya. Ayo sambil jelaskan. Loh, nggak ada suaranya, Jerry. dia apa Kak? Oke, ayo sambil jelaskan ke kami. Nah, ini nih. Nanti dia Kak jadinya begini. Bakalan terbagi. Iya, ya. Nah, itu. Loh, kok hilang ya? Ya, hilang. Alamak. Bentar. It's okay, it's okay. Pelan-pelan aja ya, kakak. Senang banget kalau kalian udah begini, guys. Tahap kalian udah, ya, selamat ya. Ini udah bagus proyeknya, Jar. Ya. Jangan lupa nanti dikumpulkannya masuk dulu ke pembelajaran itu, ya, pembelajaran hackathon, kemudian dikumpulkan dari sana aja. Aduh, Nggak bisa? ngelek. Oh, nggak. Oke. Sometimes, sometimes. Aduh, saya nyanyi lagi. Aman, Jar? Nah, itu Kak. Yang mana? Ini nih. Oh iya, ya muncul. Wow, predikat cukup ya. Beri aplaus buat Jerry, teman-teman. Sudah menyelesaikan hackathonnya. Mantap ya. Widih. Apresiasi, guys. Jangan lupa kalian harus juga ya, jangan mau kalah sama Jerry, teman-teman. Oke, Wilbert udah jadi, cuman Wilbert hari ini kurang sehat ya, teman-teman. Kurang. Jadi mungkin di minggu besok diperlihatkan aja ya, Wilbert. Kemudian Ibnu juga silahkan, Yogi, Tia, silakan dijadikan proyeknya. Ihsan juga jangan lupa ya. Oke, Jer, thank you so much of your presentation. And this is nice ya. Proyeknya untuk menghitung nilai rata-rata. Wow. Oke. You're welcome, sir. Oke. Siap menuju lomba nih mah. Widih. Ini udah bagus awalannya, Jer. Oke. Dan yang lain juga silahkan. Sesederhana ini itu sudah dapat menjadi proyek, teman-teman. Oke? Ayo, sekarang boleh stop share, Jer. Kakak simpulkan pembelajaran hari ini. Bentar, Kak. Mau di lift aja ke screen. Oke.
Kak bantu stop share-nya. Boleh di stop sharing Kak, soalnya ini Oke. tetap lagi ngeheng. Oke. Oke, teman-teman. So, hari ini kalian sudah belajar struktur data. Saya tidak sabar menunggu kalian di modul 5 nanti ya. Di modul 5 nanti mulai pembuatan game. Gitu guys ya. Dan selamat untuk kalian yang sudah sampai sini. Sehingga nanti lengkap gitu ya pengetahuan kalian tentang apa namanya kodenya. Dan untuk dicatat teman-teman, jangan apa ya putus asa kalau kalian tidak memahami materi hari ini dalam satu kali pertemuan. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena mungkin pemrograman itu baru. Jadi jangan kayak apa ya meremehkan diri kalian gitu. Oke? Kalian sudah sampai titik ini, saya sangat bangga kepada kalian. Ya. Oh, silakan. Silakan, Jerry. Kalau mau nanya. Kenapa? Silakan, Jerry. Mau nanya kepada kakak. Halo, Jerry. Nggak ada Kak, cuma Oh, oh iya dong. Masa kalian nggak boleh nanya? Tanya teman-teman ya. Itu sangat bagus kalau kalian nanya. Oke, itu dari kakak. Thank you udah hadir. Poin kalian sudah kakak tambahkan. And see you next week. Bye-bye. bye-bye Kak. Nanti login Genshin. Oke.